Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Islam Keindonesiaan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai periode pembaharuan Muhammadiyah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Syafia Isniaritu dengan NIM 040, ada Mas Likah dengan NIM 042, kemudian Rengga Prasetya dengan NIM 048, kemudian Afinda Hafid Dianti dengan NIM 061, dan Hilma Sundusiah dengan NIM 064. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 12 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan sangat penting dalam perjalanan dakwah, pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Isniaritu mengenai profil pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah yaitu Muhammad Darwis atau dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman Yogyakarta. Ayahnya bernama Kiai Abu Bakar bin Kiai Muhammad Sulaiman. Ibunya bernama Ibu Nyai Abu Bakar yang merupakan putri dari Kiai Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Kiai Ahmad Dahlan menikah pada tahun 1905 dengan Siti Walidah yang merupakan seorang putri dari hakim di Yogyakarta. Siti Walidah merupakan pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Pendidikan formal mengenai Kiai Ahmad Dahlan yaitu beliau menghabiskan waktunya untuk belajar agama dan juga mengenai pendidikan tradisional. Beliau juga melanjutkan pendidikannya untuk melanjutkan ke luar negeri atau di Mekah. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif adalah faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Dan yang kedua, faktor objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah baik secara internal maupun secara eksternal. Saya Rengga Prasetya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Maslika mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Selanjutnya faktor objektif internal, yaitu ketidakmurnian ajaran Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat, dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang mengemban misi selaku khalifah Allah di bumi ini. Selanjutnya faktor objektif eksternal, yaitu meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Demikian pula Mukti Ali menyimpulkan bahwa dari sekian banyak faktor yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah setidaknya tersimpul dalam 4 faktor utama. Yang pertama yaitu ketidakbersihan dan campur aduk kehidupan agama Islam di Indonesia. Kedua, ketidakefisienan lembaga-lembaga pendidikan Islam Indonesia. Ketiga, aktivitas misi-misi Katolik dan Protestan. Keempat, sikap acuh tak acuh, malah kadang-kadang sikap merendahkan golongan intelijensia terhadap Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tujuan didirikannya Muhammadiyah. Pada saat didirikan, Muhammadiyah memiliki tujuan yang pertama untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi. Selanjutnya, memajukan hal agama Islam kepada masyarakat. Selain itu, Muhammadiyah juga mempunyai amal usaha yang terdiri atas bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Bidang keagamaan sesungguhnya menjadi pusat seluruh kegiatan, dasar, dan jiwa amal usaha Muhammadiyah. Kegiatan Muhammadiyah di bidang lain dilakukan karena dorongan keagamaan semata. Karena sebenarnya kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, serta politik itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan semangat keagamaan. Wabarakatuh. Saya Afinda Dianti
NIM 63020020061. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ringga, yaitu tahap pertumbuhan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merumuskan gerakan pembaruan dalam bentuk purifikasi dan dinamisasi yang bersifat normatif berdasarkan rasio, dengan melupakan realitas sosial historis suatu komunitas Islam. Para tokoh pembaru Islam cenderung melakukan pembaruan yang sifatnya normatif berdasarkan rasio, dengan melupakan realitas sosiologis historis suatu komunitas Islam. Mereka hanya mendasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Kiai Haji Ahmad Dahlan merumuskan gerakan pembaruannya dalam bentuk purifikasi dan dinamisasi. Purifikasi didasarkan pada asumsi bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena umat Islam tidak mengembangkan akidah Islam yang benar, sehingga harus dilakukan purifikasi dalam bentuk akidah, ibadah dengan doktrin. Segala sesuatu diyakini dan dilaksanakan bila ada perintah dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan dinamisasi diterapkan dalam bidang muamalah dengan melakukan gerakan modernisasi sepanjang sesuai dengan doktrin-doktrin. Semuanya boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau tidak bertentangan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sikap, perilaku, cita-cita, dan perjuangan pendiri Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Di sini ada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang keempat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam. Selanjutnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Selanjutnya, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dalam ketertiban organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Sundusia dengan NIM 63020200064 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afinda Hafidianti mengenai sikap yang dimiliki Muhammadiyah. Ada 5, yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. 4, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.